Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan tentang code igniter. Bagaimana dengan menggunakan code igniter kali ini kita bisa memanfaatkan fitur validasi. Dengan fitur validasi kita bisa melakukan pengecekan apakah sebuah form sudah diisikan untuk datanya ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan apakah alamat email yang dimasukkan ke dalam suatu form sudah valid ataukah belum. Nah, untuk mencobanya, coba kita buka dulu bagian ke kelas halaman ya, kelas halaman.php. Kemudian di sini kita coba buat fungsi ya, kita masukkan di sini public function. Functionnya misalnya kita berikan nama halaman underscore form underscore validasi. Oke, ini adalah form kita. Kemudian di sini kita coba buat untuk view-nya, misalnya kita masukkan echo view. Ya, kemudian kita akan coba masukkan nanti di bagian, directory views di sini. Kemudian di dalam dari directory konten, kita masukkan di sana ya. Di bagian directory konten ya, slash kemudian kita akan buat sebuah file dengan nama halaman underscore form underscore validasi ya. Kemudian kita berikan koma, kita akan keluarkan untuk datanya. Oke, kemudian untuk datanya coba saya berikan default-nya dulu, data, default-nya adalah kosong. Kemudian selanjutnya kita buat untuk di bagian directory konten, kita buat untuk kontennya, kita klik, kemudian kita berikan nama filenya halaman underscore form underscore validasi.php ya, sesuai dengan nama yang di bagian echo view ini ya, halaman form validasi, maka di bagian dalam dari directory konten kita buat file yang sama namanya halaman underscore form underscore validasi.php. Kemudian kita enter. Oke ya, sudah masuk halaman underscore form underscore validasi. Coba di bagian explore saya minimize. Kemudian di bagian halaman form validasi, coba kita akan buat form di sana. Kita masukkan form, actionnya kosong saja. Kemudian metodenya post. Oke, kemudian kita masukkan beberapa data. Misalnya kita berikan div dulu. Yang pertama adalah nama. Kita berikan div di belakangnya. Div, kemudian input type, nya text ya, kemudian name-nya kita berikan, name-nya adalah nama. Ya, ini akan digunakan untuk masukkan namanya. Kemudian setelah nama, misalnya kita masukkan lagi email, ya, copy saja dari yang bagian atas, kita masukkan di bagian bawahnya email. Setelah tadi yang pertama nama, kemudian yang berikutnya kita masukkan email, ya. Input type masih text, kemudian name-nya kita ganti bukan nama tapi email. Ya, setelah nama email kita tambahkan lagi satu, password. Ya, karena password bukan tipenya bukan teks ya, tapi password. Ya, name-nya kita ganti menjadi password. Setelah nama, email, password, satu lagi, konfirmasi password. Oke, tipenya password, kemudian name-nya kita berikan misalnya konfirmasi underscore password. Oke, sudah ada 4 isian ya, nama, email, password, konfirmasi password. Coba kita berikan tombol di bagian bawahnya, input, type, tab-nya submit, name-nya misalnya kita berikan nama yang sama saja ya, submit. Kemudian value-nya kita berikan tulisan kirim data. Oke, seperti ini, sehingga hanya ada 4 isian, nama, email, password, dan juga konfirmasi password. Kemudian di bagian bawahnya ada tombol untuk melakukan pengiriman dari datanya. Nah, ketika proses mengirim nanti teman-teman, ketika proses mengirim akan kita cek validasinya ya, apakah isian nama sudah dimasukkan, kemudian isian email sudah dimasukkan. Nah, di bagian email nanti kita juga akan cek apakah email yang dimasukkan tersebut sesuai ataukah tidak ya. Artinya aturan email kan ada ya, ada @-nya ya, kemudian ada nama domainnya .com seperti itu. Kemudian password-nya juga sudah dimasukkan, kemudian konfirmasi password. Nah, di bagian konfirmasi password akan kita cek apakah konfirmasi password ini ya isiannya sama dengan di bagian name password-nya. Ya, seperti itu. Kemudian coba kita buka di bagian browser lagi.
Kita pastikan untuk isiannya sudah benar ya. Kita masukkan slash halaman, kemudian menuju ke bagian fungsinya. Halaman di bagian depan ini adalah kelasnya, kemudian kita menuju ke bagian berikutnya, di bagian belakangnya, halaman underscore form underscore validasi. Ya, kemudian kita enter. Ya, dia sudah mengirimkan dan menampilkan untuk datanya, ada nama, email, password, konfirmasi password, kemudian di bagian bawahnya untuk kirim data. Oke, sudah sesuai sepertinya untuk bagian formnya. Sekarang kita menuju ke bagian kelas halaman di bagian controllers-nya. Dan kita akan melakukan proses untuk pengecekan dan juga validasi. Ya, sekarang kita menuju lagi ke bagian Visual Studio Code. Oke, kemudian kita menuju ke bagian kelas halaman.php. Nah, di sini. Kemudian yang pertama kita akan cek dulu, apakah ada proses mengirimkan data dengan metode POST ya. Dituliskan saja di bagian code igniter, if this request tanda panah get method sama dengan POST ya. Kita akan cek apakah dalam mode POST ya. Nah, untuk mengeluarkan apa saja data yang dikirimkan ketika proses POST tersebut terjadi, kita bisa menuliskan di bagian code igniternya dengan var, di bagian bawahnya saja, var underscore dump. Oke, kemudian kita akan keluarkan semua datanya yang dikirimkan. Kita tuliskan this request get var. Ya, seperti ini, this request get var. Nah, dengan cara seperti ini dia akan mengeluarkan semua data yang diisikan ya. Coba kita balik lagi ke bagian browser ya. Oke, sekarang coba kita masukkan untuk namanya, misalnya Praka Izroi misalnya. Kemudian emailnya praka@gmail.com. Kemudian passwordnya 123456. Konfirmasi passwordnya 123456. Klik di bagian kirim data. Ya, dia sudah mengeluarkan ini untuk datanya dan kita mengeluarkan dengan var dump tadi. Dia juga bisa mengeluarkan untuk namanya, field nama ini. Ya, dia punya string 11 ya. Artinya panjang dari tulisannya yang dimasukkan ini adalah 11 karakter. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Spasinya dihitung ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Betul ada 11 karakter. Kemudian email di sini juga sudah mengeluarkan untuk panjang karakternya ada 15. Kemudian ini untuk alamat emailnya. Kemudian passwordnya juga sama, serta konfirmasi password juga sama. Nah, sekarang kita akan coba keluarkan untuk data-datanya dan kita masukkan ke dalam suatu variabel ya. Misalnya nanti nama kita berikan variabel nama, kemudian email kita berikan variabel email. Oke, kita masuk ke bagian Visual Studio Code lagi. Di sini var dump-nya coba saya komen saja. Kemudian kita masukkan ke dalam beberapa variabel. Misalnya nama sama dengan kita dapatkan this request tanda panah get var. Kita dapatkan dari name-nya adalah nama. Ya, name-nya di sini ya, name-nya ini name nama. Maka kita masukkan ke dalam get var-nya nama. Oke, lanjutkan lagi. Setelah nama kita punya email, kemudian di sini juga masukkan email. Masukkan lagi setelah nama email, password. Di sini juga sama, password. Masukkan lagi satu, namanya adalah konfirmasi. Underscore password. Di sini kita masukkan konfirmasi underscore password. Oke, kemudian kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan validasi di bagian code igniter. Nah, kalau kita akan menggunakan validasi di bagian code igniter, kita perlu melakukan load dulu ya, sebuah fungsi yang dimiliki di bagian code igniter 4 ini. Misalnya kita buat ke sebuah variabel validation, misalnya validation. Kita akan dapatkan dari backslash config, backslash lagi, service, kemudian masukkan fungsinya validation. Oke, kita load dulu ya untuk validation-nya. Kita akan dapatkan dari config service validation. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan load ya dari validasi ini, coba kita akan buat variabel baru. Variabel barunya kita buat dengan nama aturan misalnya. Aturan, kemudian kita masukkan dalam bentuk array.
Nah, di bagian aturan ini kita akan melakukan pengaturan dari field-field yang kita punya. Misalnya di sini ada nama, ya, ada nama. Nama kita akan atur dia sehingga ketika diklik ya, dimasukkan datanya, kita akan pastikan bahwa ya dia sudah diisi. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan dulu di sini. Oke, kemudian kita masukkan yang pertama untuk field-nya. Misalnya field-nya adalah nama, maka kita tuliskan nama, kemudian tanda panah, kita bentuk array lagi. Oke, di bagian dalam dari array ini kita masukkan untuk pengaturannya. Misalnya kita berikan label, labelnya, kita tuliskan nama ya dengan N-nya huruf besar, kemudian kita berikan koma. Nah, selanjutnya kita berikan rules-nya, rules. Nah, rules ini ada macam-macam ya di bagian code igniter. Misalnya yang pertama kita berikan pengaturan required. Nah, kalau required ini artinya dia harus diisikan ya. Coba kita masukkan required dulu. Kemudian kita masukkan lagi koma. Kemudian kita akan keluarkan untuk errornya, kita berikan pengaturan error, errors ya, pakai S. Kemudian kita masukkan dalam array lagi. Jadi label rule errors, errors ya. Nah, karena di sini rules-nya hanya satu required, maka kita keluarkan di bagian array-nya sini ya untuk required. Kita tuliskan required ya untuk required. Nah, di bagian required ini kita akan tentukan kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan aturan required ini, kita keluarkan untuk peringatan apa ya. Misalnya di sini kita masukkan tanda petik, kemudian field. Oke, di bagian field kita keluarkan, kemudian harus diisikan. Ya, kemudian kita Ctrl S. Coba kita akan terapkan dulu ya untuk aturannya. Kita masukkan di bagian bawahnya. Kita panggil terlebih dahulu variabel yang kita punya sebelumnya. Kita masukkan di sini nama variabelnya adalah validation. Kita panggil di bagian bawahnya validation. Oke, kemudian kita tentukan untuk aturan yang akan kita terapkan. Kita masukkan dengan set rule. Oke, di bagian set rules ini kita masukkan dari variabel yang kita tentukan tadi untuk aturannya. Ya, ini kita masukkan aturannya. Kita masukkan ke dalam kurung. Kita tuliskan aturan. Baik, seperti ini sehingga kita akan menetapkan ya ketika kita memanggil untuk validasinya, aturan yang akan kita terapkan apa? Aturannya adalah di bagian atasnya. Aturannya adalah name, label, dia punya aturan harus diisi ya. Di sini tertuliskan required. Kemudian kalau misalnya ada errors-nya, kita tentukan dari required ini maka akan muncul pesannya field harus diisikan. Nama fieldnya apa? Nama fieldnya adalah nama. Sehingga nanti akan tertuliskan nama harus diisikan ya seperti itu. Kemudian apakah sudah? Belum. Kita tambahkan lagi, setelah kita menetapkan untuk aturannya, kita akan terapkan dari aturan tersebut dan akan kita jalankan berdasarkan request yang dimasukkan. Coba di sini kita masukkan ke dalam variabel atau langsung saja ya, misalnya langsung saja if. Oke, kemudian kita masukkan validation, kemudian diikuti dengan tanda panah with request. Oke, kemudian di dalam with request ini kita akan tentukan request yang masuk ya. Request yang masuk kita masukkan this request. Oke, kita tuliskan seperti ini saja. Kemudian kita jalankan untuk proses validasinya dengan menuliskan tanda panah run. Oke, kemudian kita Ctrl S. Sehingga prosesnya dia setelah menetapkan untuk aturannya, maka dia menjalankan untuk proses pengecekan dari request yang masuk. Request yang masuk dari apa? Dari isian nama, ya, isian di sini nama, email, password, serta konfirmasi password. Nah, dari data 4 ini yang dimasukkan, dia akan ditangkap ke dalam proses validasi dengan tulisan this request. Ya, di sini kita masukkan this request. Jadi validasi dengan menggunakan request apa? Requestnya dari this request. Ya, setelah dia mendapatkan dari request yang masuk, dia baru menjalankan untuk proses validasinya. Nah, coba di sini kita keluarkan dulu untuk pesannya, misalnya kita masukkan di bagian atasnya echo H1, H1. Kalau tulisannya seperti ini berarti dia dalam kondisinya adalah true ya, jadi tidak ada error, maka kita tuliskan di bagian H1 ini tidak ada kendala ya, seperti ini. Kemudian kita berikan else. Nah, kalau di bagian else ini artinya ada kendala ya, maka di sini dia bernilai false. Kita tuliskan di bagian bawahnya echo H1 ada kendala. Ya, seperti ini. Kita Ctrl S. Sekarang kita coba lihat di bagian browser lagi.
Coba kita masukkan untuk namanya Praka Izroi misalnya, ya. Untuk email dan password serta konfirmasi saya kosongkan dulu. Saya klik di bagian kirim data, ya tidak ada kendala. Kalau sekarang saya kosongkan untuk namanya, saya pilih di bagian kirim data, ya ada tulisannya ada kendala. Tapi kita tidak tahu ya sebenarnya kendalanya apa ya. Nah, untuk mengeluarkannya bagaimana? Kita coba lihat. Oke, kita tambahkan di bagian bawah sini. Artinya kalau misalnya di sini ada kendala, dia berarti dalam posisi false ya. Kita masukkan dalam posisi false ini. Oke, kemudian kita akan keluarkan untuk errornya. Misalnya kita masukkan error sama dengan, kemudian kita keluarkan untuk errornya sebenarnya di bagian apa. Kita masukkan validation. Ya, kemudian kita panggil untuk error-errornya. Error-errornya sebenarnya dia disimpan dengan list error. List error. Error. Oke. Kita coba print R ya, print R. Error. Baik, kemudian coba kita lihat lagi di bagian browser. Sekarang coba saya hilangkan saja, cuma kita kosongkan nama, email, password, konfirmasi saya kosongkan. Langsung saya klik di bagian kirim data. Ada kendala, kemudian sudah tertulis di bagian atasnya nama harus diisikan. Coba saya klik kanan, kemudian inspect. Ya, dia langsung membentuk div class error, kemudian role-nya alert ya. Kemudian dia menuliskan untuk UL-nya, UL, LI. Ya. Untuk mengeluarkan datanya dalam bentuk array, kita bisa memasukkan dengan get error ya. Kalau kita lihat, di sini kita masukkannya list error. Kalau misalnya kita akan mengeluarkan dalam bentuk array, kita keluarkan get error. Ya, seperti ini. Kemudian coba kita lihat di bagian browser lagi. Saya refresh. Nah, seperti ini nama harus diisikan ya, sehingga dia mengeluarkan untuk peringatannya kalau misalnya namanya harus diisikan, dia bisa kita tangkap kendala apa yang akan diperlukan ya ketika tidak dimasukkan di bagian field nama. Coba untuk error-errornya kita keluarkan di bagian view ya. Kalau ini kita masukkan masih di bagian controllers, coba kita keluarkan di bagian view. Oke, di sini coba kita masukkan get error, echo-nya saya hilangkan. Kemudian saya keluarkan di sini data error. Data error saya keluarkan dari error. Baik. Kemudian saya masukkan untuk errornya di bagian halaman validasi. Saya masukkan di bagian atasnya. PHP if error. Kita keluarkan di sini dengan menggunakan UL ya, misalnya echo UL, kemudian echo, ini UL penutupnya. Kemudian saya keluarkan dengan for each. Oke, di sini error as value. Kita keluarkan di sini macam-macam errornya, li value. Oke, kita Ctrl S. Sekarang coba kita ulangi lagi di bagian browser. Kita kirim data. Ada tulisannya nama harus diisikan ya. Ini kita melakukan pengecekannya hanya di bagian nama ya, sehingga namanya harus diisi. Coba kita tambahkan lagi pengaturannya. Misalnya untuk pengecekan nama tidak cukup diisikan ataukah tidak ya. Misalnya kita tentukan juga untuk minimal karakter yang dimasukkan ya. Caranya bagaimana kita coba lihat. Oke, kita masuk ke bagian controllers. Kemudian kita scroll ke atas. Tadi kita cuma masukkan untuk rules-nya, required ya. Coba kita tambahkan lagi. Untuk menambahkannya kita pisahkan dengan tanda berdiri seperti ini ya, pipe seperti ini. Kemudian kita tentukan misalnya min length. Ya, kemudian kita akan tentukan berapa karakter minimal dari panjang yang dimasukkan. Misalnya kita tentukan panjang minimalnya untuk sebuah nama ya. Kita tentukan misalnya ada 5 karakter. Maka kita tuliskan min length, kemudian tanda kurung kurawal, kemudian tanda kurung kurawal penutup, di tengahnya kita masukkan jumlah karakter minimal. Di sini kita tentukannya minimalnya adalah 5 ya. Dan setelah kita menentukan untuk rules-nya, kita tambahkan di bagian bawahnya. Ya, dari yang sebelumnya required saja, kemudian kita tambahkan. Di sini kita panggilnya min length, maka kita tuliskan min underscore length.
Oke, kemudian kita masukkan lagi untuk pesannya, kalau misalnya syarat min length ini tidak terpenuhi, kita masukkan di sini field ini dia akan memanggil sesuai dengan labelnya ini ya, labelnya kita masukkan nama, maka di bagian field ini dia akan mengeluarkan namanya ya. Field nama harus berukuran setidaknya 5 karakter. Oke, kemudian kita Ctrl S, coba kita lihat di bagian browser lagi. Coba kita hilangkan dulu, jadi hanya kosongan saja. Saya klik di bagian kirim data, ada tulisan nama harus diisikan. Kalau sekarang saya isikan hanya 2 kata, misalnya adalah AA. Saya klik di bagian kirim data. Dia ada pesan nama harus berukuran setidaknya 5 karakter ya. Dia sudah menjalankan untuk rules berikutnya. Berupa minimal panjangnya adalah 5 karakter. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian email. Kalau sebelumnya kita masukkan di bagian nama saja, sekarang kita lanjut ke bagian email serta password ya. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan pengecekan? Kita lihat. Oke, kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi. Kemudian kita sebelumnya cuma memasukkan untuk nama saja ya. Bagaimana kalau misalnya kita tambahkan lagi untuk role berikutnya di bagian email? Kita berikan koma. Oke. Kemudian coba kita copy saja ini. Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian bawahnya, Ctrl V. Kita Ctrl S. Nah, kalau saya menggunakan Prettier jadi langsung terformat ya. Nah, setelah nama kita lanjut email. Email. Di sini labelnya saya ganti menjadi email. Misalnya untuk email tidak usah kita tentukan untuk min length-nya, tapi kita ganti dengan valid underscore email. Ya, ini adalah pengecekan untuk mengecek apakah email yang dimasukkan valid ataukah tidak. Nah, kemudian kita ganti di bagian errors-nya ini bukan min length lagi, tapi valid underscore email. Ya, kemudian kita tentukan di sini untuk pesannya alamat email tidak valid ya. Sehingga kita sudah masukkan nama email. Lanjut, kita masukkan setelah nama email, kita masukkan juga untuk password. Oke, di sini kita ganti password. Nah, di sini labelnya password. Required saja, tidak usah valid email. Ini valid email saya hilangkan. Ya. Ini juga bisa dikombinasi dengan min length tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Untuk sementara saya biarkan required saja. Setelah email, password, nama, masukkan satu lagi konfirmasi password ya. Ctrl V. Ini kita masukkan konfirmasi underscore password. Nah, di bagian konfirmasi password ini kita perlu mengecek ya, apakah konfirmasi password dengan password yang dimasukkan dia sesuai ataukah tidak. Caranya bagaimana untuk melakukan pengaturan di bagian rules, kita berikan tanda pipe lagi. Kemudian kita masukkan matches. Ya, kemudian kita masukkan dengan tanda kurung kurawal. Dan kita akan sandingkan dia dengan label yang mana? Label yang di bagian atas di sini password. Ya, kita tuliskan matches, kemudian password. Oke, kemudian kita masukkan di bagian bawahnya. Yang kita pastikan untuk rules-nya adalah match. Ya, match. Tinggal di sini kita keluarkan untuk pesannya, konfirmasi password tidak sesuai dengan password. Misalnya seperti ini, saya Ctrl S. Coba sekarang kita lihat di bagian errornya, di bagian browser. Nah, di sini coba langsung, ya, kita masukkan misalnya nama adalah AA, kemudian email adalah AA, password adalah 11 misalnya, kemudian konfirmasi password 22. Saya klik di bagian kirim data. Nah, sudah menemukan untuk pesannya, nama harus berukuran setidaknya 5 karakter. Tadi kita cuma masukkan 1, kemudian alamat email tidak valid, betul. Konfirmasi password tidak sesuai dengan passwordnya, ya. Sudah mengeluarkan untuk semua pesannya. Tapi kita tidak tahu ya di sini untuk isiannya, nama, email, password, konfirmasi password yang kita masukkan tadi sebenarnya apa ya. Jadi kita tidak ketahui. Nah, caranya bagaimana biar dia bisa tampil untuk pesannya, tapi untuk isiannya tidak hilang. Ya, caranya bagaimana? Kita coba lihat. Nah, sekarang kita ganti untuk alurnya. Kalau sebelumnya kita keluarkan dia dalam bentuk data error, ya, kita akan masukkan dia ke dalam session saja. Sehingga dengan menggunakan sessionnya nanti, dia bisa kita manfaatkan untuk bisa mengeluarkan pesannya. Oke, kita hilangkan untuk data errornya, kita berikan komen.
Oke, kemudian kita masukkan errornya ke dalam session saja. Kita masukkan di bagian bawahnya dengan memanggil session, tanda kurung, tanda panah, set flash data. Ya, kita atur dengan set flash data, kemudian kita berikan tanda kurung. Nah, kemudian kita akan simpan set flash datanya tadi dengan error. Oke, dan yang akan kita keluarkan dari variabel error. Error. Ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, setelah kita atur untuk set flash datanya, kita akan redirect dia ke alamat sebelumnya ya, sehingga dia tidak bisa di-refresh terus-menerus ya. Kita masukkan redirect, kemudian tanda kurung, diikuti back, tanda kurung lagi, diikuti dengan with input ya, dimasukkan lagi with input. Oke, kita tuliskan seperti ini. Jadi back ini dia akan kembali kepada halaman sebelumnya sebelum diklik di bagian form submit. Oke, itu untuk back-nya. Kemudian with input dia akan mengeluarkan untuk isian yang sebelumnya dimasukkan. Ya, artinya kalau misalnya dimasukkan di bagian namanya untuk nama tertentu, maka dia tidak akan hilang karena kita menggunakan with input ini. Oke, sekarang kita coba di bagian halaman form validasi untuk melakukan pengaturannya. Kita menuju ke bagian home halaman form validasi. Oke, di sini kita ganti dari yang sebelumnya tulisannya adalah error, kita ganti menjadi bukan dolar, session, tanda kurung, tanda panah, kemudian get flash data, error. Oke, sesuai dengan yang kita masukkan di bagian set flash data ya, set flash data. Kita lihat, di sini kita masukkan set flash data, kita berikan nama error, maka kita panggil di bagian halaman form validasi dengan get flash data. Ya, ini kita copy, kemudian kita letakkan di bagian error sini. Kita Ctrl V, kita Ctrl S. Nah, sekarang di bagian error dia sudah mengeluarkan data dari errornya. Kalau misalnya di bagian flash datanya ada pengaturan di bagian errornya. Nah, bagaimana caranya untuk mengeluarkan data yang sebelumnya sudah kita masukkan? Kita masukkan di bagian input type ini. Kita berikan value. Oke, kemudian di bagian value kita tuliskan dengan tanda PHP. Tuliskan echo old. Ya, ini akan mengeluarkan untuk data yang sebelumnya dimasukkan. Old-nya apa? Berdasarkan name yang dipunyai ya. Name-nya adalah nama, maka dimasukkan nama. Ya. Ini kita copy, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian email, kita ganti dari nama menjadi email. Ya, kemudian kita Ctrl S. Sekarang kita coba lihat di bagian browser lagi. Kita ulangi, misalnya namanya adalah Praka Izoi. Ya, kemudian emailnya misalnya kita masukkan dengan praka@gmail.com. Ups, bukan Praka Izoi ya, tapi Praka Izroi. Ya, pakai R, Praka Izroi ya. Nah, berikutnya saya masukkan untuk passwordnya, misalnya 1234566 atau kita kosongkan saja. Kemudian kita klik di bagian kirim data. Ups, sorry, password harus diisikan ya. Harusnya konfirmasi password harus diisikan. Kita cek lagi di bagian Visual Studio Code. Oke, menuju ke bagian halaman. Kita scroll ke atas. Di sini labelnya bukan password, tapi konfirmasi password. Oke, sekarang kita coba lagi buka. Sekarang kita langsung kirim data coba. Ya, seperti ini password harus diisikan, kemudian konfirmasi password harus diisikan. Dan di bagian bawahnya, untuk isian nama serta isian emailnya dia sudah sesuai. Nah, sekarang coba kita masukkan untuk passwordnya 1234566. Kemudian saya masukkan untuk konfirmasi passwordnya, misalnya saya balik ya, bukan 12346, tapi 5654321. Saya klik di bagian kirim data. Konfirmasi password tidak sesuai dengan password ya, karena kita tadi masukkan untuk konfirmasi passwordnya berbeda dengan yang di bagian password. Kita masukkan sama 1234566. Konfirmasi passwordnya juga sama 1234566. Saya klik di bagian kirim data. Oke, tidak ada kendala ya. Ini tapi di bagian bawahnya masih ada set flash data yang kita punya. Nah, kita atur di bagian kalau misalnya tidak ada kendala ya di bagian aplikasi kita. Oke, kita tambahkan di bagian atas ini, kita hilangkan untuk tidak ada kendala ini.
Oke, kita ganti dengan set flash data juga. Kita tuliskan session, tanda panah, tanda kurung, kemudian tanda panah, set flash data. Kemudian kita tuliskan sukses misalnya. Kita masukkan untuk pesan suksesnya, berhasil melakukan validasi data. Oke, seperti ini. Kemudian kita redirect, redirect, redirect. Oke, kita redirect kemana? Kita redirect ke back saja. Oke, seperti ini. Sehingga kalau misalnya dia tidak ada kendala, kita cukup tuliskan pesan, sukses berhasil melakukan validasi data. Atau bisa juga kalau misalnya mau dikembangkan untuk memasukkan ke bagian database, tinggal dimasukkan untuk proses memasukkan ke bagian database, ataupun memanggil untuk modelnya. Nah, sekarang kita keluarkan untuk form validasinya. Oke, kita keluarkan di sini, if session set flash data sukses, ya artinya kalau misalnya ada isian di bagian set flash data ini, kita keluarkan di sini, echo H1, H1, kemudian kita keluarkan pesannya, tanda petik, seperti ini, dia akan mengeluarkan pesannya di bagian bawahnya. Kita pastikan dulu di bagian browser kita. Kita ulangi lagi, masukkan sudah sama namanya Praka Izroi, kemudian emailnya Praka, passwordnya 123456, kemudian konfirmasi passwordnya kita masukkan 123456. Saya klik di bagian kirim data. Ups, kosong ya, kelihatannya ada yang keliru. Kita coba lihat. Oke, di sini kita masukkannya set flash data, harusnya get flash data. Ini juga sama, get flash data. Dan di sini tidak pakai plus ya, karena pakai PHP pakai titik berarti. Kemudian di sini juga sama pakai titik. Oke, kemudian kita Ctrl S. Kita coba lihat lagi di bagian browser. Kita coba masukkan Praka Izroi. Masukkan lagi praka@gmail.com. Passwordnya 123456. Ini juga masukkan untuk konfirmasinya 123456. Saya klik di bagian kirim data. Oke, berhasil melakukan validasi data. Ini coba saya refresh. Nah, harusnya tidak boleh seperti ini ya. Confirm form resubmission ini, kalau misalnya kita refresh berulang kali, dia akan melakukan validasi berulang. Nah, kelihatannya ada yang keliru tadi ketika kita menuliskan di bagian redirect tadi. Kita coba lihat di bagian halaman. Ini kita tuliskannya langsung redirect seperti ini ya. Kita perlu masukkan sebelumnya return. Ya, ini juga sama di bagian bawahnya. Kita berikan return. Oke, sehingga tertulis return redirect back ya. Ini juga sama, return redirect back kemudian with input. Nah, coba kita lihat lagi. Kita cancel, kita ulangi lagi. Oke, kita masukkan misalnya data yang salah ya. Misalnya kita berikan nama AA, kemudian emailnya AA, passwordnya AA, konfirmasinya BB misalnya. Saya klik di bagian kirim data. Dia sudah menuliskan nama harus berukuran setidaknya dan juga pesan-pesan yang lain. Misalnya saya refresh, dia tidak melakukan confirm resubmission data ya karena kita menggunakan redirect tadi. Nah, sekarang kita masukkan data yang benar, Praka Izroi. Emailnya praka@gmail.com, kemudian passwordnya 123456. Konfirmasi passwordnya 123456. Saya klik di bagian kirim data. Ya, sudah menuliskan pesan, berhasil melakukan validasi data. Ini kalau misalnya saya refresh, ya dia sudah hilang.